Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Izin memperkenalkan pengajar praktik dan fasilitator saya, Bapak Muhammad Sahid Zuri Eskom sebagai pengajar praktik dan Ibu Lina Kristati SPD sebagai fasilitator. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mengidentifikasi cara pandang yang sebelumnya melihat dari sisi masalah dan kekurangan sekolah dari sumber daya yang ada, dengan memandang dari sisi aset dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. CGP mampu mengambil makna dari pengalaman belajar dan dapat melakukan refleksi yang dipandu oleh fasilitator. Fact, peristiwa. Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul 3.2, saya melanjutkan perjalanan pembelajaran ke materi yang lebih mendalam tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Proses pembelajaran ini saya jalani secara daring melalui platform LMS dengan menggunakan alur Merdeka sebagai panduan mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi dan aksi nyata. Pertama-tama dalam alur mulai dari diri, saya diminta untuk mengaktifkan kembali pengetahuan awal saya tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah melalui 7 pertanyaan yang disediakan. Kemudian saya melanjutkan ke alur eksplorasi konsep di mana saya belajar secara mandiri melalui materi-materi yang tersedia di LMS. Materi ini meliputi pendekatan berbasis masalah dan berbasis aset, serta pengembangan komunitas berbasis aset. Saya juga diberikan kasus-kasus untuk dianalisis guna memperdalam pemahaman saya. Setelah itu pada alur ruang kolaborasi, saya terlibat dalam diskusi dengan anggota kelompok untuk membahas kekuatan sumber daya di sekolah dan daerah kami. Diskusi ini diadakan melalui platform Google Meet yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Di alur demonstrasi kontekstual, saya diberikan tugas untuk menganalisis video tentang visi dan prakarsa perubahan, mengidentifikasi kegiatan yang terkait dengan tahapan Bagja, serta menganalisis peran pemimpin pembelajaran. Selanjutnya pada alur elaborasi pemahaman, saya diminta untuk memberikan pertanyaan yang menguatkan pemahaman saya tentang materi yang telah dipelajari. Saya juga terlibat dalam diskusi virtual dengan instruktur melalui Google Meet untuk memperdalam pemahaman tersebut. Kemudian dalam alur koneksi antar materi, saya mengaitkan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi-materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Terakhir dalam alur aksi nyata, saya dan rekan-rekan calon guru penggerak diminta untuk mengidentifikasi sumber daya sebagai aset yang dimiliki oleh sekolah kami. Identifikasi ini dilakukan secara kolaboratif untuk memastikan bahwa semua warga sekolah dapat memanfaatkannya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, melalui proses ini saya dapat lebih memahami peran seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya sekolah dan mempersiapkan diri untuk mengimplementasi pembelajaran tersebut dalam praktek sehari-hari sebagai seorang guru penggerak. 2. Feelings, perasaan. Setelah mempelajari modul 3.2, saya sangat bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani proses sebagai guru, dan model ini memberikan saya banyak ilmu tentang aset dan kekurangan menjadi kekuatan, perasaan senang, antusias, semangat belajar, dan tumbuh kesadaran. Sebelum mengeksplorasi modul 2, saya awalnya terfokus pada kekurangan dan masalah yang ada di sekolah, serta pandangan bahwa akses sekolah hanya sebatas sarana dan prasarana fisik. Namun setelah meresapi materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pandangan saya berubah secara mendalam. Saya menyadari pentingnya berpikir berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sekolah. Pandangan berbasis aset ini membuka mata saya untuk mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah, bukan hanya dari segi fasilitas fisik, tetapi juga dari segi kekuatan internal yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Seorang pemimpin harus mampu memaksimalkan potensi ini agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah menuju pola pikir yang positif dalam pengembangan pendidikan.
Setelah menyelesaikan modul, saya merasa sangat senang, bersemangat, dan optimis. Saya menyadari bahwa sekolah memiliki begitu banyak aset dan potensi yang belum tergali dan dimanfaatkan secara optimal. Saya juga gembira karena dapat berbagi praktik baik tentang pemetaan aset sekolah dengan rekan-rekan sejawat. Dengan memetakan aset yang ada, kami dapat merencanakan program-program yang berdampak positif bagi siswa. Hasil dari pemetaan aset ini membuat kami semakin optimis dalam memanfaatkan sumber daya yang kami miliki untuk mengembangkan sekolah yang berdampak positif bagi siswa. Selain itu, saya juga merasa senang dapat mengajak rekan-rekan sejawat untuk berpikir berbasis kekuatan. Dengan berpikir seperti ini, kami menjadi lebih menyadari potensi yang dimiliki dan dapat mengintegrasikannya dalam program-program sekolah. 3. Findings pembelajaran. Pada awalnya sebelum mengeksplorasi modul 3.2, saya memiliki pandangan bahwa sekolah adalah sebuah entitas yang terdiri dari berbagai komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Faktor-faktor seperti murid, kepala sekolah, guru, staf sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah merupakan bagian dari ekosistem sekolah yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif. Di sisi lain, faktor abiotik seperti keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam juga berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran. Namun setelah meresapi materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pemahaman saya tentang konsep ekosistem sekolah mengalami perubahan yang mendalam. Saya menyadari pentingnya mengadopsi pandangan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola sekolah. Pendekatan ini tidak hanya melihat masalah dan kekurangan yang ada, tetapi juga mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan serta potensi yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Dalam pengelolaan sumber daya terdapat dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu pendekatan berbasis kekurangan (deficit-based approach) dan pendekatan berbasis aset (asset-based approach). Pendekatan berbasis aset lebih diutamakan karena mendorong pemikiran positif dan mencari peluang, sementara pendekatan berbasis kekurangan cenderung menimbulkan pikiran negatif. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya sekolah dapat dilakukan dengan memanfaatkan konsep pengembangan komunitas berbasis aset (PKBA) yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretschmann. PKBA merupakan kerangka kerja yang membangun kemandirian komunitas dengan fokus pada potensi aset yang dimilikinya, bukan pada masalah dan kekurangan. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada masalah dan kebutuhan. PKBA lebih menitikberatkan pada kapasitas, kemampuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, PKBA mendorong terciptanya kehidupan komunitas yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Di dalam sebuah sekolah, pendekatan PKBA dapat diterapkan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Hal ini dilakukan melalui pemetaan 7 model utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan modal finansial. Pengelolaan ketujuh modal ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, kita harus memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya di sekolah. Penting untuk mengadopsi pendekatan berbasis aset dan memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mewujudkan perubahan yang berpihak pada murid dengan menggali kekuatan komunitas sekolah baik dari komponen biotik maupun abiotik. Kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. 4. Future penerapan. Kedepannya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di kelas dan di sekolah, saya menyadari bahwa pentingnya mengelola 7 aset utama sebagai kekuatan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saya akan menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dan pendekatan berbasis kekurangan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Saya melihat peran guru sebagai aset utama dalam proses pembelajaran. Sebagai pemimpin, saya percaya bahwa guru harus terus berinovasi dan mengembangkan diri untuk mengelola sumber daya di kelas dan di sekolah guna menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar berpihak pada murid. Saya akan mengemban tanggung jawab untuk membimbing setiap individu siswa, memberdayakan peran dan nilai-nilai guru, merumuskan visi perubahan yang jelas, membangun budaya positif di lingkungan sekolah, menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam dan memperhatikan aspek sosial emosional siswa. Agar dapat membuat keputusan yang tepat, saya juga akan melakukan pendampingan dan supervisi akademik secara teratur, serta membuat keputusan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral yang luhur. Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, berdaya guna, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, saya meyakini bahwa melalui upaya ini kita dapat mencapai visi bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi semua siswa.
Kesimpulan tugas dari jurnal refleksi dwi mingguan modul titik 2 ini adalah tugas seorang pemimpin pembelajaran merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan melakukan pengawasan agar tujuan organisasi sekolah dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, asset-based community development, diantaranya fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ya, itulah dia jurnal refleksi mingguan modul 3.2 mengenai aset kekuatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you next time. Bye bye. Saksikan video tugas selanjutnya ya.